Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fadli Askari. Saya peserta Latsar CPNS 2026 dari Kota Banjar. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video resume yang kemarin tentang berorientasi dan yang selanjutnya yakni akuntabel dan kompeten, bagian dari berakhlak. Oke, apa akuntabel? Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, yang pertama harus ada kepemimpinan. Kemudian yang kedua, transparansi. Transparansi. Yang ketiga, integritas. Kemudian yang keempat, responsibilitas. Dan yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir yakni konsisten. Alat akuntabilitas ada tiga. Yang pertama, strategi plan. Jadi di strategi dulu, kita bikin strategi dulu untuk bagaimana akuntabilitasnya. Yang kedua, kontrak kinerja. Harus ada kontrak kinerja. Dan yang terakhir, laporan kinerja dari semua rangkaian di atas. Kemudian lanjut, kompeten. Kompeten adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau tanggung jawab dengan baik, efektif, dan efisien, serta mampu menunjukkan performa tinggi secara konsisten, bahkan bisa terus berkembang seiring waktu melalui pembelajaran berkelanjutan. Seseorang yang kompeten mampu menangani pekerjaan dengan profesional, memberikan solusi, dan beradaptasi dengan perubahan. Untuk kompetensi ASN ada tiga. Yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang terakhir kompetensi sosial kultural. Cara meningkatkan kompetensi diri, yang pertama, kita ubah dulu mindsetnya. Yang kedua, belajar dengan pedagogi. Jadi kita belajar sendiri dulu. Yang ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar. Dan yang keempat, melakukan jejaring formal ataupun informal. Nah, prinsip pengembangan kompetensi ASN, yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Kemudian ada tiga kode etik akuntabel dan kompeten. Untuk akuntabel, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk kompeten, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan kompetensi ASN dengan cara berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.